Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Petani Muda Community. Sahabat tani dimanapun Anda berada, terkhusus yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan pertemuan kedua, season kedua tentang uji coba penanaman tanaman tomat yang terletak pada grafis tanah merah atau petani tada hujan. Nah, di sini sudah berkembang selama kurang lebih 10 hari tanam. 10 hari setelah tanam, teman-teman ya. Yang 3 hari yang lalu sudah dilakukan pupuk dengan cara dikocor, hanya dengan menggunakan pupuk Ponska. Di sini sudah dilakukan pengocoran. Dan perlu teman-teman ketahui, perjalanan selama 10 hari setelah tanam ini mempunyai perkembangan yang sangat signifikan sekali tentang pola kehidupan daripada jenis tanaman tomat ini. Tentunya yang saya sampaikan ini berbeda jauh dengan petani-petani yang lain, dikarenakan di sini sekali lagi yaitu petani tada hujan, tanahnya merah, kering keronta, yang di sini dengan sistem awal atau perdana sekali tentang penanaman menggunakan sistem irigasi tetes yang hanya kadangkala juga tidak keluar airnya, seperti teman-teman perhatikan di selang-selang dripnya ini masih kosong ya, hanya ada beberapa intensitas yang dilakukan tentang tetesannya. Namun di sini saya akan membuka tentang perkembangan pertumbuhannya. Seperti yang teman-teman lihat, di jarak waktu lebih kurang 10 hari ini mempunyai perkembangan yang sangat luar biasa sekali ternyata. Entah ini dikarenakan awal mula usia muda ataupun masih baru 10 hari sehingga perkembangannya tampak signifikan membaik. Nah, nanti terkait perkembangan di usia menuju 1 bulan, 2 bulan di usia-usia yang lain, apakah seperti ini juga seperti itu. Untuk terkait pemupukan sudah dilakukan 3 hari yang lalu, hanya dengan menggunakan pupuk Ponska ya, yang dikocor. Dan di sini yang kemarin belum saya sampaikan itu tentang pupuk kandangnya. Di sini menggunakan sekam padi atau pupuk ayam ya, kandang ayam yang dicampur dengan pupuk kandang kohe kambing di sini. Nah, terkait perkembangannya sudah sekitar 25 cm tinggi dari batang tanaman tomat ini. Kemudian dimensi daripada ketebalan batangnya lebih kurang 2 sentian ini teman-teman ya. Sudah mulai tumbuh cabang-cabang tunas, baru 1-2 tunas yang tumbuh ya untuk percabangannya. Dan mengenai intensitasnya sendiri, dikarenakan memang Kabupaten Tuban saat ini sudah memasuki musim kemarau ya, sudah lama kalau tentang hujannya. Walaupun kemarin sekitar 1 minggu itu ada intensitas yang agak lumayan ya, termasuk di lahan ini juga. Nah, dikarenakan masih perdana uji coba, nanti diharapkan tentang adanya edukasi atau yang ditanam tanaman tomat ini menjadi ukuran lah, menjadi barometer tersendiri, bukan terkait tentang pemakaian air ataupun tentang
seberapa banyak yang dibutuhkan kapital segi pendanaan untuk tanam, bukan, namun menjadi ukuran bahwasanya petani tak ada hujan juga bisa mempraktekkan atau juga menghasilkan tentang hasil tanam yang didapat oleh para petani, sehingga tidak memungkinkan bahwasanya hasil petani tak ada hujan itu hanya menunggu dari hujan saja, namun bisa memanfaatkan lahan yang sedikit misalkan itu menjadi lebih berguna dan menghasilkan income yang lebih besar dibandingkan ketika tanam pada saat musim penghujan yang menggunakan metode ala kadarnya seperti itu. Nah, pada kesempatan di season 2 ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya terkait tentang perkembangan pertumbuhan di usia 10 hari setelah tanam. Seperti ini kondisinya, yang menggunakan metode jarak tanam 80 antara plastik selang grip yang satu dengan yang lainnya, dan menggunakan jatuh tanam antara 40 di titik 40, antara jatuh 40 ini ya, satu menuju ke lubangan yang satu ini lebih kurang 30 sampai 40 lah ini ya. Dikarenakan lagi-lagi ini ownernya saat ini mempunyai garapan lagi di tempat yang lain atau di lahan luar ya ini. Nah, terkait sistem penanaman ini ada yang menggunakan sistem 1.1 ini ya, 1.2 dikasih satu lubangan dikasih 2, kemudian satu lubangan dikasih 1, dan begitu seterusnya. Ini antisipasi teman-teman, kalau saya lihat antisipasi bahwasanya segala bentuk tanaman yang ditanam tidak mungkin itu secara keseluruhan hidup semuanya. Diperkirakan bahwasanya nanti juga ada yang kerdil, yang kalah, bahkan ada yang mati, sehingga antara satu dan yang satu itu bisa menolong tanaman yang lain, seperti itu perkiraan. Atau hanya ini metode khusus agar lebih banyak lagi yang bisa ditanamin, tidak mengandalkan satu saja, seperti itu. Kemudian untuk terkait tingkat kesuburan daun-daunnya, ini saya lihat memang sangat bagus sekali untuk tanaman tomat ini ya. Bisa kita bandingkan dengan tanaman cabai, apalagi jagung ya. Kalau hanya sistem tetes ini mungkin kurang. Dan terkait perkembangan gulma, ini juga sudah ikut menyusul daripada perkembangan yang ada. Nah, seperti itu ya. Jadi tingginya sudah sekitar 25 cm untuk tanaman jenis tomat servo ini ya. Kemudian kalau terkait waktu tetesnya ini belum tahu, sekali lagi belum tahu, karena mungkin untuk ownernya ini memang sangat sibuk sekali, hanya dikasih beberapa cuplikan materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi terkait perkembangan yang ada di lahan ini yang saya identifikasi dan saya teliti, ternyata bisa untuk tanah merah atau petani tada hujan yang kondisi kering, yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman, ternyata bisa. Sampai 10 hari setelah tanam sampai saat ini hasilnya biasa-biasa saja, alias
seperti ketika tanam di musim penghujan. Seperti itu teman-teman. Sekilas saya sampaikan tentang berapa kapital yang dikeluarkan di sebidang lahan ini untuk melakukan penanaman ya. Untuk tanamannya, untuk bibitnya itu sekitar habis ya katakanlah 500 lah, 500. Kemudian untuk selang putih, selang panjang ini sekitar 500 kan 1 juta. Nah, untuk selang dripnya berkisar 200, berarti 1.200.000. Untuk tenaga pemasangan pipanisasi ya kurang lebih 200 lah, sekitar 1.500.000-an lah untuk plus dengan yang lain-lain. Nah, itu kalau dari saya pribadi ya, terkait nanti tenaga penanaman dan lain-lain itu di luar jangkauan. Jadi hanya gambaran sedikit dimensi tentang modal yang dikeluarkan. Sebetulnya tidak banyak ya, kalau pengen mempraktekkan bisa ternyata. Tapi yang perlu teman-teman lihat prosentase dari tingkat perkembangan nanti hidupnya, kemudian hasilnya saat menuju pembuahan, dikarenakan tahapan ini baru permulaan. Setelah ini nanti ada pemasangan pelanjaran juga di tiap-tiap batang tanaman tomat. Kemudian setelah itu ada fase vegetatif, yaitu pembuahan, sampai nanti fase generatif, berkembang ya, ada pembungaan, kemudian pembuahan, dan sampai nanti pemanenan. Bisa teman-teman simak di channel Petani Muda Community. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan memang bisa mengedukasi, bukan terkait pembiayaan, bukan terkait modal yang dikeluarkan, namun di sini mengidentifikasi hasil daripada uji coba penanaman yang dilakukan petani tada hujan yang ada di Tanah Merah, yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan penanaman, sehingga menggunakan sistem irigasi tetes ini yang bisa meminimalisasi atau meminimalisir kegunaan air juga, dan dapat menghasilkan dengan optimal. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.